Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tami. Saya dari angkatan 2017. Saya kelas 7E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Oke, di sini ada beberapa poin tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Yang pertama tentang paham olimpik dan gerakan olimpik. Yang kedua, lingkup administrasi dalam olahraga. Yang ketiga itu ada tata kelola organisasi olahraga. Yang keempat ada lingkup manajemen olahraga. Dan yang terakhir yaitu tentang manajemen kepelatihan. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada paham olimpik dan gerakan olimpik. Oke, poin pertama yaitu paham olimpik adalah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, jiwa, dan pikiran dengan mengadukan olahraga, budaya, dan pendidikan di dalamnya. Adapun tujuan dari paham olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayanan dari pengembangan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai dan terikat dengan pemeliharaan martabat manusia. Yang selanjutnya adalah gerakan olimpik. Gerakan olimpik yang dipimpin oleh IOC dijabarkan dari paham olimpik modern. Organisasi dan manajemen olahraga harus di bawah kontrol organisasi olahraga yang independen dan diakui oleh IOC. Adapun tujuan dari gerakan olimpik adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga. IOC adalah suatu organisasi non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan, berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss terhitung tanggal 17 September 1981. IOC ini merupakan penguasa tertinggi dari gerakan olimpik, yaitu IOC sebagai badan yang memimpin gerakan olimpik. Oke, yang selanjutnya adalah struktur gerakan olimpik. Dalam Kongres Internasional di Sorbonne, Perancis tanggal 23 Juni 1894, Baron Peter de Coubertin memprakarsai untuk merestorasi Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic Committee (IOC) sebagai induk organisasi dari gerakan olimpik. Gerakan olimpik tersebut terdiri dari International Federation (IF), National Olympic Committee (NOC), Organizing Committee of the Olympic Committee, dan lain sebagainya. Dan perkumpulan olahraga, para atlet, ofisial, dan petugas olahraga lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah yang kita masuk ke yang B, yaitu lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Sondang PS Siagia memberikan pengertian administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebagai sebelumnya. Sondang P. Siagia 1989. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi ialah dua orang atau lebih tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, tugas yang hendak dilaksanakan, dan peralatan.
Dan lingkup administrasi olahraga meliputi yang pertama konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tata cara rapat, dan manajemen anggaran dan keuangan. Oke, selanjutnya konstitusi organisasi olahraga nasional. Konstitusi biasanya memuat maksud dan tujuan organisasi dan juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya. Dibedakan di beberapa negara, agar pemerintahnya dapat mendukung olahraga, maka diterbitkan undang-undang olahraga yang merupakan pedoman bagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk bertindak. Di Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal ini menentukan bagaimana olahraga itu diatur di Indonesia. Oke, kita masuk yang selanjutnya, yaitu yang C, tata kelola organisasi olahraga. Terdapat beberapa tata kelola organisasi dengan manajemen organisasi. Pada umumnya, keanggotaan dari dewan bertanggung jawab kepada penata kelola, presiden, komite eksekutif, staf, dan komite operasional memberikan kontribusi pada manajemen. Oke, di sini selanjutnya itu berikut beberapa tata kelola organisasi olahraga. Yang pertama, peranan badan dewan, pertanggungjawaban dan mandat. Yang ketiga adalah badan dengan tanggung jawab operasional. Yang keempat, perencanaan strategik untuk organisasi. Yang kelima, identifikasi risiko dan manajemen. Yang keenam, ada keefektifan manajemen dan penggantian. Yang ketujuh, komunikasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang ke-8, kontrol internal dan manajemen informasi sistem. Yang ke-9, proses dan informasi. Yang ke-10 ada penilaian kinerja. Yang ke-11, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik. Ke-12 yaitu budaya organisasi. 13, peranan komite. Yang ke-14, peranan presiden. 15, peranan sekretaris. 16, peranan bendahara. 17, perselisihan kepentingan. 18, draft tentang kebijaksanaan perselisihan kepentingan. Yang ke-19, rapat. 20, anggaran dan pengelolaan keuangan. Yang D, lingkup manajemen olahraga. Menurut Desensi, Kelly, Bonton dan Bittel 1990, manajemen olahraga adalah setiap kombinasi dari keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penganggaran, kepemimpinan, dan penilaian di dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya atau servisnya dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Oke, kita sekarang masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi organik dari manajemen, yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan. Kalau tidak, maka akan menyebabkan matinya suatu organisasi. Yang kedua yaitu fungsi organik dari manajemen, merupakan unsur-unsur pendukung saja, seperti telepon, mobil, AC, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah sumber daya. Keterampilan yang sangat baik administrator olahraga adalah menentukan kebutuhan dan kemudian memperoleh sumber daya yang diperlukan. Sumber daya tersebut antara lain SDM, yaitu sumber daya manusia. Setiap NOC tergantung pada orang-orang untuk mengisi peran dari organisasi. Misalnya administrator,
pengumpul atau penyandang dana, perencanaan, wasit, pelatih, atlet, serta ahli sport medicine. Yang selanjutnya adalah yaitu yang kedua, sumber daya keuangan. Setiap NOC memerlukan bantuan keuangan untuk dapat menjalankan program dan proyeknya. Bantuan keuangan yang cukup menjamin NOC agar dapat memenuhi aspirasinya. Yang selanjutnya adalah sumber daya materi. Sumber daya materi adalah barang-barang yang diperlukan untuk menjamin keterlaksanaannya praktik administrasi secara efektif dan efisien dalam NOC. Yang keempat yaitu sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas sangat penting untuk memberi perhatian yang seksama pada kebutuhan atlet dan pelatih, seperti makanan yang bergizi, mes atau pondok tempat tinggal yang baik, fasilitas alat-alat yang dibutuhkan yang memadai, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemecah masalah. Terdapat 6 langkah dalam memecahkan masalah, yaitu mengenali dan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya adalah menganalisis dan menjelaskan masalah. Selanjutnya adalah mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat adalah memilih suatu pemecahan. Yang kelima, menerapkan pemecahan. Yang keenam adalah evaluasi. Pengambilan dapat berlangsung penuh dengan ketegangan yang besar dan perasaan yang kurang enak. Sangat penting bahwa pemimpin akan pilih metode yang tersedia untuk mengambil keputusan. Harap menjadikan perhatian bahwa Anda mengetahui yang pertama yaitu tentang apa sebenarnya yang akan Anda putuskan. Yang kedua, siapa yang perlu terlibat. Yang selanjutnya adalah bagaimana seharusnya mereka terlibat. Dan yang keempat adalah kapan harus Anda putuskan. Oke, yang selanjutnya adalah yang E, manajemen kepelatihan. Banyaknya faktor-faktor yang dapat menjadikan seorang pelatih berhasil, maka diperlukan pengembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai, yang dapat mengantarkan seorang pelatih agar dapat memaksimalkan daya guna kepelatihannya. Oke, di sini keterampilan penting bagi pelatih. Yang pertama adalah keterampilan teknis, keterampilan bersosialisasi, keterampilan konsep. Yang selanjutnya adalah proses yang mendasari manajemen kepelatihan. Yang pertama ada planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, itulah tadi merupakan penjelasan tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.